acara sekolah sahabat kita ini ya, di bagaimana kita melihat beberapa poin yang penting sehubungan dengan apa arti seseorang yang apa arti kembali ya kita pelajari apa arti menjadi Mesias tersebut dan apa arti menjadi pengikut Kristus ya. Markus 10 ayat 32. Ini Yesus yang berjalan di depan ya. Yesus menjadi pemimpin. Wah, apakah ini artinya Yesus ini ingin dimuliakan, makanya dia selalu mau di depan-depan terus? Bukan begitu ya. Markus 10 ayat 32 katakan, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Ya, Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Ya, kita sudah lihat, kita tadi sudah sedikit bahas ya. Ada banyak kemungkinan kenapa mereka cemas dan takut ya. Karena kalau saja pandangan mereka Yesus itu sebagai juru selamat, maka mereka akan menghadapi tantangan dari orang Romawi yang akan apa? Yang tidak suka tentunya kalau ada orang yang ingin mencari kemerdekaan dari mereka. Itu salah satu ya, kecemasan tersebut ya. Jadi kalau itu pandangannya, maka itu yang dapat menyebabkan mereka merasa cemas dan takut. Tapi mari kita lihat, Yesus berjalan di depan. Apakah itu berarti Yesus ingin apa? Wah, saya nomor satu lah gitu. Saya nomor satu di depan. Apakah mungkin itu? Atau mungkin kebiasaan zaman itu, Yesus berjalan depan karena kebiasaan seorang guru yang memimpin dalam perjalanan ya. Yang dalam perjalanan. Tetapi saya lihat di sini bahwa ini dalam satu konteks pelajaran kita selama minggu ini. Ya, siapa Yesus itu? Siapa Yesus? Yesus adalah Mesias, juru selamat ya. Dialah yang menyelamatkan seluruh umat manusia dan dialah yang pertama-tama. Dia tidak sebelum Yesus tidak ada juru selamat. Sesudah Yesus tidak ada juru selamat. Jadi dia berada di depan karena dia akan menghadapi satu keadaan sebagai seorang juru selamat. Apa itu? Ini kita lihat. Yesaya 50 ayat 6 sampai 7 merupakan satu nubuatan tentang Yesus ya. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat maut. Artinya Yesus berjalan di depan sebagai juru selamat. Dia akan menghadapi satu tantangan terbesar dalam hidupnya. Dia akan terpisah walaupun untuk sementara dengan Bapanya. Sesuatu yang menyebabkan dia katakan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Atau dia berkata pada saat dia disalib, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, dia akan mengalami peristiwa demi peristiwa yang sangat menyesakkan, tetapi dia telah meneguhkan hatinya dan dia berjalan di depan untuk siap menghadapi semua. Dialah yang akan menghadapi semuanya itu sebelum murid-murid yang di belakang dia akan menghadapi. Itulah sebabnya dia berjalan di depan ya. Dia berjalan di depan. Lalu apa yang dia katakan? Kita sudah baca ayat 32 ya. Ayat 33 dan 34 lalu dia juga berkata, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, satu, dan ahli-ahli Taurat ya. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dua ya. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tiga ya. Diserahkan kepada orang Roma, ketiga. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesat dan dibunuh, keempat. Dan yang dia dibunuh, dianiaya dan kemudian dibunuh, keempat dan kelima. Dan yang keenam, sesudah 3 hari dia akan bangkit. Kenapa saya sebut sampai 6 ini? Peristiwa yang akan Yesus alami. Kenapa? Karena di dalam Markus 10 ayat 34 sampai 36 inilah yang paling lengkap 3 kali. Kita sudah bahas itu lalu. 3 kali Yesus menyatakan nubuatan tentang apa yang dia akan alami. Ya, dan nubuatan itu kalau Anda lihat dipenuhi di kolom yang terakhir ya. Ayat kepenuhan nubuatan kita lihat apa yang dicatat. Tapi coba kita lihat. Markus 8 ayat 31. Yesus bahas sendiri bahwa dia akan mati, jatuh hukuman mati. Dia akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Cuman 3 di situ ya. Dalam Markus 8 ayat 31. Tidak dibahas tentang diserahkan pada imam-imam kepala ahli Taurat. Tidak dalam Markus 8 31. Tidak dibahas tentang dia diserahkan pada orang Roma. Diolok-olok, diludahi, disesah. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dalam Markus 8:31. Nah, Markus 9 ayat 31 untuk kali kedua nubuatan itu Yesus bilang kepada murid-muridnya, bicaralah sedikit, dia diserahkan pada imam-imam dan ahli Taurat, ya itu ada. Tidak disebut dia dijatuhi hukuman mati, tidak disebut dia diserahkan kepada orang Roma, diolok-olok, diludahi dan disesah, itu tidak ada. Tidak dikatakan. Baru kemudian dikatakan dia dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Markus 9 ayat 31.
Tapi Markus 10 ayat 33 dan 34, karena sudah menjelang dekat ke Yerusalem, semua itu dia sebut. Diserahkan kepada imam-imam. Dan itu terjadi dalam Markus 14 ayat 53. Kepenuhan nubuatan itu terjadi. Markus 14:53, Yesus diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Markus 14 ayat 64 bicara bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Markus 15 ayat 1 dan 10 dikatakan dia diserahkan kepada orang Roma. Nubuatan Markus 10 ayat 33 dan 34 dipenuhi dalam Markus 15 ayat 1 dan 10. Dia kemudian diolok-olokkan, diludahi dan disesah. 39 kali dia dicambuk. Kenapa 39 kali? Orang Roma sudah tahu 40 kali dicambuk mati orang tersebut. Makanya cuma 39 kali ya disesahnya dia. Itu terjadi dan dituliskan dalam Markus 14 ayat 65 dan Markus 15 ayat 15 sampai 20. Lalu kemudian dia dibunuh dan dia bangkit pada hari ketiga ya. Dia akan bangkit. Nah, kenapa? Ini tidak disebutkan lengkap ya. Kita sudah sering tahu ya. Kenapa ini yang Yesus diolok-olok dan lain sebagainya. Ini adalah kegenapan juga, saudara ya. Yesus diolok-olokkan, diludahi, disesah. Ini adalah penggenapan nubuatan Mazmur 2 ayat 7 sampai 8 ya. Tetapi aku ini, nubuatan tentang Yesus, aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ya, gitu ya. Tetapi puji Tuhan ya, walaupun dia disesah, diolok-olok, diludahi ya. Kembali kita baca Yesaya 50 ayat 6 dan 7. Walaupun dia dinodai, diludahi, tapi apa? Ayat 7 adalah satu keyakinan. Makanya Yesus berjalan di depan. Yesus berani. Ya, Yesus berani. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Jadi di sini kita lihat bagaimana Yesus dalam kasihnya kepada umat manusia berjalan di depan. Dia akan menjadi korban yang pertama dengan telan dan yang utama dan satu-satunya ya. Korban yang pertama. Itulah sebabnya dia berjalan di depan. Tapi walaupun demikian murid-muridnya ini masih berkelanjutan kesalahpahaman mereka. Kita seringkali katakan, waduh gimana nih murid-murid ini seperti orang Israel saja ya. Udah tahu firman Tuhan bilang A, nggak pernah mau ngerti-ngerti. Well, itu bukan masalah hanya orang Israel zaman dulu. Murid-murid Yesus di zaman perjanjian baru. Itu juga masalah kita semua, saudara. Firman Tuhan ini sudah cukup jelas. Firman Tuhan ini sudah cukup dan sangat jelas bercerita, menyatakan tentang apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita pada saat ada masalah dalam keluarga, kita langsung apa? Udah hilanglah firman Tuhan ini. Ya, tidak dapat lagi kita menjadi bagiannya. Markus 10 ayat 35-37. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati. Yesus berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apa itu? Ayat 37, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Duduk di kanan kiri di dalam Alkitab dan seperti saat ini adalah tempat terhormat. Tempat terhormat. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku. Duduklah di tempat kehormatanku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi memang Alkitab mengajarkan juga apa yang kita yakini saat ini. Kalau kita bisa duduk di sebelah kiri atau kanan presiden, wah kita adalah orang terhormat. Kita adalah orang terhormat. Jadi apa yang kemudian Yesus katakan pada mereka? Kamu mau dihormati? Ya, apa kamu betul-betul ingin untuk dihormati? Ya? Dan kamu mau itu penghormatan itu sekarang? Ya? Mau sekarang? Nah, menggantikan aku dengan kata lain seperti itu ya. Itulah sebabnya Yesus katakan apa? Kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Kami dapat. Ya, kami dapat. Nah, sebelum saya baca ini Wahyu 14 ayat 9 dan 10, apa artinya cawan ya? Ini menjadi satu pertanyaan. Menjadi satu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Selain tadi malam kita sudah bahas ya. Kita harus memikirkan pertanyaan satu lagi yang kurang. Poin berikutnya adalah pertanyaan yang harus selalu kita ingatkan pada saat kita meminta sesuatu dari Tuhan.
adakah kita mengetahui apa yang kita minta? Ya, adakah kita mengetahui apa yang kita minta? Ya, seringkali kita paksa kepada Tuhan. Tuhan, saya maunya begini. Saya maunya begini. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih. Ya. Tapi kadang-kadang Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada kita, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Tapi pada akhirnya kita lihat, waduh, apa yang kita minta itu nggak nggak sesuatu yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Ya. Raja Hizkia, dia sudah hampir mati ya. Raja Hizkia, dia sudah hampir mati, lalu dia minta kalau bisa dia jangan mati. Oh, Tuhan perpanjang umurnya, oke. Tuhan perpanjang umurnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru karena pada saat dia sembuh dari penyakitnya dan dari hal yang hampir mematikannya, orang-orang Babylon datang kepada dia, lalu dia tunjukkan istananya. Oleh sebab itu, karena itu, maka apa akibatnya? Ya, bangsa Israel itu jatuh ke dalam tangan orang-orang apa? Babylon, dengan kata lain ya, walaupun ada nubuatan tentang hal tersebut. Tapi hati-hati dengan apa yang kita minta. Hati-hatilah dengan apa yang kita minta. Berdoalah dan ujung-ujungnya haruslah kita katakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Dia tahu. Ya. Kalau kita minta kekayaan, ya, mungkin saja, bisa saja Tuhan nggak setuju dengan, tapi mungkin saja, oke. Mungkin supaya kamu dapat pelajaran, oke, saya berikan kekayaan. Tapi apa akibat daripada kekayaan tersebut? Itulah sebabnya dalam segala sesuatu yang kita minta, biarlah kita akhiri dengan kata, tapi Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itulah, tahukah kita apa yang kita minta? Berikutnya, mari kita lihat apa. Dapatkah Yesus katakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Cawan itu dalam Alkitab itu lambang murka Allah. Ya. Dapatkah kamu menerima murka Allah? Dengan kata lain, Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 dan begitu banyak ayat-ayat lainnya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya, ini pekabaran kepada malaikat ketiga ya dalam Wahyu pasal 14 ini ya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya ya, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka orang tersebut apa? Ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Jadi cawan itu, atau bahasa lainnya piala, itu cawan atau piala atau mangkok atau apa ya, itu adalah lambang murka Allah bagi orang-orang yang berdosa. Bagi orang-orang yang tidak mau menerima kasih karunia Tuhan. Itu ya. Mazmur 75 ayat 9. Sebab sebuah piala atau cawan, itu piala atau cawan ya. Sebab sebuah piala atau cawan ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Jadi pada saat Anda meminum cawan, artinya Anda sedang meminum murka Allah ya. Penghakiman Allah. Yesaya 51 ayat 17. Terjagalah, bangunlah Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Piala, cawan kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Jadi ini dia. Yesus berkata, hei, apakah kamu siap sekarang untuk menerima murka Allah? Ya, karena dosa yang ya sebagai orang yang berdosa. Nah, pertanyaan, betul ya, betul, cawan lambang murka Allah bagi yang berdosa. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus mendapatkan murka Allah karena ia berdosa? Kenapa Yesus harus mati? Ya, kenapa Yesus mati? Karena ia apa? Karena ia berdosa? Tidak ada dosa bagi Yesus kan? Tapi kenapa dia harus mendapatkan murka Allah? Karena murka Allah menyatakan kepada orang yang berdosa. Karena begitu apa? Setiap orang yang telah berbuat dosa akan apa? Ya, mati ya. Karena dosa adalah apa? Segala sesuatu yang berdosa itu upah dosa. Firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah apa? Maut. Maut itu apa? Murka Allah. Ya. Maut, dosa. Nah, apakah Yesus mendapatkan muka Allah karena ia berdosa? Tidak. Dia tidak ada dosanya. Tapi dia harus menanggung murka Allah. Dia harus menerima murka Allah yang seharusnya diterima oleh saudara dan saya. Ya, itulah sebabnya Yesaya 53 ayat 5 katakan apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan dia, keberdosaan dia, bukan. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatannya, bukan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Yesus yang harus menanggung murka Allah bagi saudara dan saya. Dia seharusnya tidak menerima, tidak akan pernah menerima murka Allah karena dia tidak berdosa. Dia dicobai, firman Tuhan katakan dia dicobai dalam segala sesuatu dan tidak didapati berdosa. Ya. Tapi semuanya itu ditimpakan kepadanya. Ditimpakan kepadanya. Nah, inilah sebabnya Yesus bilang, Yohanes dan Yakobus, dapatkah kalian meminum cawan murka Allah, cawan yang akan kuminum? Artinya jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Yohanes dan Yakobus tidak dapat meminum cawan murka Allah. Karena mereka bukan juru selamat. Mereka bukan Mesias. Mereka bukan Mesias. Tapi itu ya, mereka katakan kami dapat. Yang kedua, dapatkah kalian dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dibaptis itu adalah lambang kematian dari dosa. Ya. Dapatkah kalian? Ya. Roma 6 ayat 4 ya, katanya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Kalau kita ingin merayakan kelepasan Yesus Kristus, merayakan Paskah yang sejati dan kata lainnya, kelepasan Yesus yang Yesus bawakan bukan lagi dari perhambaan di Mesir, tapi dari perhambaan dosa, maka upacara Paskah yang seharusnya dialami adalah baptisan. Ya, kenapa? Kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam hidup yang baru. Jadi inilah, baik cawan maupun baptisan adalah lambang kematian Kristus sebagai juru selamat. Dapatkah kalian meminum cawan seperti seorang juru selamat dan dibaptis dengan baptisan sebagai seorang juru selamat? Jawabannya tentu saja tidak. Karena hanya satu Mesias yang tidak berdosa. Ya, kenapa? Kan walaupun mereka bilang kami dapat seperti Petrus yang menyangkal Yesus itu bukan hanya Petrus ya. Walaupun Yohanes nanti ada di samping Yesus juga ya, di kaki Yesus pada saat Yesus disalibkan, tapi Yakobus tidak di situ. Dan kemudian murid-murid juga lari juga dari Yerusalem, pergi dari Yerusalem. Jadi mereka itu sesungguhnya tidak dapat meminum cawan, yang mereka tidak dapat minum cawan dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima. Tapi inilah ya, poinnya adalah mereka memiliki satu ambisi sekali. Kami dapat, yakin sekali. Yakin sekali. Banyak umat manusia yang katakan ini adalah salah satu contoh orang-orang yang seharusnya sukses dalam kehidupan. Kenapa? Karena memiliki keyakinan diri yang kuat. Kami dapat. Ambisi untuk dapat duduk di kaki kiri dan di kaki kanan. Dunia mengajarkan kalau Anda dan saya tidak memiliki ambisi, maka kita tidak akan maju-maju. Kita tidak akan pernah bisa maju. Itu yang diajarkan oleh dunia. Kita harus memiliki ambisi. Ada seorang rekan pendeta yang sama-sama kami dulu sempat kuliah bersama-sama. Dia satu kali itu dia katakan pada saya, Pendeta Rantung, kita harus memiliki ambisi untuk bisa memfasilitasi berkat Tuhan atau kesanggupan-kesanggupan yang Tuhan berikan. Ya, kita harus dapat apa? Lakukan itu. Jadi kita harus memiliki ambisi. Saya harus memiliki ambisi untuk menjadi ketua conference, ketua daerah. Saya harus memiliki ambisi, dan untuk mencapai ambisi tersebut, dia katakan terus terang, saya masih ingat sampai sekarang kami berada di hotel ya, kami tinggal di satu hotel yang sama ya, satu kamar ya. Dan itu yang dikatakan Pendeta Rantung, kita harus berpolitik. Kita harus berpolitik, jujur. Dikatakan, saya berpikir kita harus berpolitik, kita harus memiliki satu ambisi. Agar supaya bukan supaya apa dikatakan, supaya saya punya kemampuan yang Tuhan sudah percayakan dapat saya praktekkan. Ya. Saya masih bertanya-tanya, oke, adakah memang kita harus memiliki ambisi? Tidakkah kita semua memiliki ambisi, baik kepada orang yang kita kasih, pada anak-anak kita, ya, atau pada diri kita sendiri? Bukankah kita harus memiliki ambisi? Dapatkah kita memiliki ambisi di dalam dunia ini? Kalau kita lihat, tentu saja kita dapat memiliki visi, dapat memiliki misi, tujuan dalam kehidupan kita. Tetapi seperti doa yang apa yang kita ingin lakukan ya, seperti doa yang seperti pertanyaan Yesus, adakah kamu mengetahui apa yang kamu minta? Ujung-ujungnya kira kita katakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ya. Jika Engkau sudah mempercayakan saya dengan begini talenta ini atau karunia rohani ini atau karunia rohani ini,
Jika engkau ingin bagi saya untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab yang lebih besar ini, biarlah itu terjadi Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kenapa? Karena kita harus memiliki satu keyakinan seperti dituliskan dalam Mazmur 127 ayat 1, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun karir kita, maka sia-sialah kita yang membangun karir tersebut. Jikalau bukan Tuhan yang membangun ya keberadaan kita ya, maka sia-sialah kita yang mencoba untuk melakukan segala sesuatu untuk dapat maju dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan kalau kita memiliki ambisi yang kita serahkan kepada Tuhan, bukan untuk tujuan kita. Ambisi Yesus itu bukan untuk dirinya. Itu bedanya. Beda antara ambisi Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes, aku mau duduk di sebelah kiri dan kananku. Yesus katakan, hey, yang untuk duduk di kiri dan kanan itu bukan urusan kita, itu urusan Bapa di surga. Ya, Yesus katakan itu dia. Sedangkan bagi Yesus sendiri yang akan menderita, yang akan mati dan akan bangkit, dia katakan itu kemuliaan itu urusan Bapa yang untuk memuliakan aku. Jadi jangan cari-cari kemuliaan dengan mencari ambisi, dengan cara berpolitik ini dan itu. Karena Tuhan yang akan atur. Biarlah Tuhan yang akan atur. Jadi biarlah Tuhan yang berkehendak. Dan poin kedua, selain kita harus melihat apakah ambisi saya ini adalah untuk kepentingan dan kepuasan diri saya. Maka kalau itu jawabannya ya, maka salah. Tetapi haruslah kita melihat bahwa kalau ada ambisi atau tujuan atau misi yang harus kita lakukan, itu untuk bukan kemuliaan kebesaran kita, tetapi untuk seperti pelajaran sekolah sahabat kita, membangun orang lain. Itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya. Pada saat dia ditegakkan dalam 2 Samuel 5 ayat 12 dikatakan, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Itu yang menyebabkan Tuhan angkat Raja Daud. Supaya apa? Supaya benefitnya, keuntungannya itu dapat terjadi kepada apa? Umat-umat Tuhan. Bukan hanya kepada Daud. Jadi pada saat kita melihat kembali kisah daripada Yakobus dan Yohanes, adakah kita mengetahui apa yang kita mau minta? Adakah kita minta untuk duduk di kiri dan kanan Tuhan itu? Sekali lagi itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita ingin memerintah, memiliki satu posisi dan lain sebagainya, biarlah kita gunakan itu untuk melayani sesama. Melayani sesama. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang mengangkat. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.